Harga emas baik dunia maupun logam mulia aneka tambang mulai luruh. Ada banyak spekulasi yang hinggap di aset safe haven ini. Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Yasir Alam sudah ada di butik emas Antam Pulau Gadung, Jakarta Timur. Okta, bagaimana harga emas hari ini? Kalau berdasarkan riset dan juga penjelasan para ahli, sebenarnya apa yang memengaruhi penurunan harga emas ini? Ya baik, selamat pagi Paskais dan juga saudara. Memang betul kalau tadi dikatakan harga emas ini mengalami tren penurunan, bahkan semakin mendekati ke level atau harga Rp800.000 per gramnya. Dan kalau kita pantau kemarin, memang harga emas ini sudah cenderung menurun begitu ya, dan cenderung stagnan pergerakannya, berada masih di harga Rp818.120 per gramnya, dan ini penurunannya atau tren penurunannya sudah terjadi sejak Mei sampai dengan Juni. Kalau kita lihat memang harga emas antam ini sempat mengalami kenaikan sejak awal tahun, tapi dan juga terus merangkak naik dan sempat melambung tinggi pada bulan April atau sekitar Rp927.000 per gramnya. Tapi kemudian terus mengalami tren penurunan ketika memasuki awal bulan Mei sampai dengan dilanjutkannya di bulan Juni ini. Lalu kalau kita pantau memang dari harga untuk di perdagangan akhir pekan, harga emas di pasar spot ini memang sudah dibanderol di angka $1.685,2 Amerika per ons troy. Ini kemudian artinya sudah meninggalkan level psikologisnya di $1.700 Amerika per ons troy. Dan kemudian kita review sedikit, memang sepanjang Mei memang harga emas antam ini sudah turun 2,67% atau sekitar Rp22.880 per gramnya. Dan kalau kita pantau selama sepekan terakhir, kalau dihitung dari 30 Mei sampai dengan 6 Juni, harga emas antam ini sudah anjlok 4,3% atau sekitar Rp37.000 per gramnya. Lalu apa yang menyebabkan harga emas ini terus mengalami tren penurunan? Sayangnya ini tentunya masih diakibatkan dari kabar-kabar baik begitu ya, kabar-kabar baik terkait dengan penanganan pandemi virus COVID-19 yang kalau kita tahu memang sudah mulai dibukanya keran ekonomi. Jadi memang emas yang dikatakan sebagai safe haven atau aset lindung nilai ini sudah mulai ditinggalkan, atau kemudian investor ini sudah mulai menjual emas ketika kemarin mereka meninggalkan investasi berupa pasar uang ataupun juga saham yang memang ketidakpastiannya ini lebih tinggi dibandingkan dengan emas. Dan tentunya terkait dengan pelonggaran PSBB juga kita tahu bahwa rupiah ini juga berpengaruh, sehingga rupiah ini menguat dan berada di bawah harga nilai tukarnya ini di bawah Rp14.000 per dolar Amerika, atau kalau kemarin di pasar uang kita pantau sekitar Rp13.885 per dolar Amerika Serikat. Rupiah perkasa tentunya ini juga diakibatkan oleh adanya kalau tadi kami katakan pembukaan keran ekonomi begitu, sehingga ini ada potensi pemulihan ekonomi yang lebih cepat, sehingga investor pun kemudian beralih kembali ke pasar uang ataupun juga ke pasar saham. Kemudian selanjutnya kalau dari luar, ini tentunya masih terkait dengan angka pengangguran di Amerika Serikat yang memang sudah mulai menurun. Jadi kemarin kalau menurut data di sektor komersil dan juga industri, ini ada tambahan 2,5 juta lapangan pekerjaan baru dari sebelumnya yang memang diprediksi ada penurunan 8 juta pekerjaan, sehingga di Amerika Serikat pun ada potensi perbaikan ekonomi juga yang terjadi di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Dan sampai saat ini kita pantau nanti bagaimana pergerakan harga emas, tapi memang kalau secara umum harga emas ini masih mengalami tren penurunan begitu, sehingga investor pun lebih baik melakukan wait and see terlebih dahulu terkait dengan harga emas. Dan juga untuk harga logam mulia di antam ini memang tentunya akan mempengaruhi bagaimana harga emas perhiasan yang ada di pasaran. Kembali ke Anda Paskalis di studio. Ulas langsung dari kantor Antam di Pulau Gadung, Jakarta, Putri Oktaviani, terima kasih.